Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfara Putra Ardia dengan NIM 116240074. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauksit laterit. Yaitu bauksit laterit itu adalah tipe biji bauksit yang terbentuk dari pelapukan intensif batuan yang induk yang kaya dengan aluminosilikat di iklim tropis atau subtropis basah. Kemudian bauksit jenis ini itu merupakan sumber utama dari aluminium. Kemudian untuk bauksit laterit ini adalah merupakan jenis endapan laterit, yaitu terbentuk dari proses pelapukan intensif batuan yang kaya aluminosilikat di daerah tropis atau subtropis yang lembab dan memiliki drainase itu yang baik. Kemudian ciri khasnya adalah lapisan atas tanah mengalami pelindian, meninggalkan unsur residual seperti aluminium dan besi. Kemudian memiliki zona-zona horizon tertentu, di antaranya tanah atas, zona lempung kaolinitik, zona bauksit, dan batuan dasar. Nah, untuk sebarannya di Indonesia sendiri itu ada di Kepulauan Riau, terkhususnya di Bintan, kemudian di Kalimantan Barat, yaitu Tayan Ketapang, kemudian di Kalimantan Tengah ada di Katingan, Sulawesi Tenggara ada di Kolaka. Kemudian untuk mineral biji utamanya itu ada gipsit dan boehemit. Nah, untuk mineral ganguenya itu ada goetit, kaolinit, dan anatase. Nah, dari goetit ini mengandung besi yang warnanya itu coklat kemerahan. Kaolinit merupakan mineral lempung yang menyumbang silika reaktif. Nah, dari anatasenya mengandung titanium sebagai pengotor. Kemudian sifat fisik utama yang berpengaruh pada pengolahannya yaitu yang pertama gipsit itu mudah larut dalam NaOH dan mendukung proses Bayer. Untuk boehmit lebih tahan panas dan berpengaruh pada memerlukan suhu tinggi pada proses bayarnya. Kemudian goethit yaitu berat jenisnya tinggi hingga tertinggal sebagai red mud dan bisa dipisahkan secara gravitasi. Kemudian untuk kaolinit yaitu dia ringan, non-magnetik, mudah larut sebagian. Kemudian berpengaruh pada menyebabkan konsumsi NaOH yang tinggi. Kemudian untuk anatase itu tuh sifat fisiknya berat, non-magnetik, kemudian inert kimia dan pengaruh kepada prosesnya itu bertahan dalam red mud dan kemudian dia ini sulit diolah. Nah, pada sifat fisik yang mempengaruhi ke pengolahan ini, gravitasi dan kelarutan kimianya itu atau reaktivitas itu lebih dominan dibanding magnetisme dalam pengolahan bauksit. Kemudian untuk proses ekstraksi logamnya itu digunakan proses Bayer, di mana proses Bayer ini akan menghasilkan alumina nantinya dari si bauksit itu sendiri. Nah, untuk proses umumnya yang pertama itu ada pelindian, yaitu bauksit dicampur dengan larutan NaOH panas sekitar 140 sampai 240 derajat Celcius. Kemudian aluminium itu akan larut sebagai NaAlO2 dan pengotornya itu adalah Fe dan Ti yang tidak larut. Kemudian setelah itu redma tersebut atau residu dari Fe dan Ti-nya itu akan disaring. Kemudian ke proses pengendapan dengan cara menambahkan benih AlOH3. Kemudian ada kalsinasi di mana AlOH3 itu nantinya akan dipanaskan pada suhu 1000 sampai 1100 derajat Celcius dan akan menjadi Al2O3 atau yang kita sebut tadi alumina itu sendiri. Kemudian kenapa sih proses Bayer yang kita gunakan pada pengolahan boksit laterit ini? Yang pertama karena memisahkan Al dari pengotor Fi dan Si secara efisien. Terus proses Bayer ini cocok untuk boksit laterit dengan kandungan gipsit yang tinggi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terkait boksit laterit. Eh, Terima kasih kepada yang sudah semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.